Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masail fikih dalam perspektif sosial budaya dan hukumnya, yang di dalamnya terdapat A. Hakikat masail fikih dalam perspektif sosial budaya, B. Implementasi masail fikih dalam perspektif sosial budaya dan hukumnya, C. Ibrah masail fikih dan dalam perspektif sosial budaya dan hukumnya. Hakikat masail fikih dalam perspektif sosial budaya. Masail fikih adalah masalah yang terkait dengan fikih, dan yang dimaksud masalah fikih ialah persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai bentuk dari refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Terciptanya sebuah kebudayaan dalam masyarakat bukan sekadar dari buah pikir dan budi manusia, tetapi juga disebabkan adanya interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi inilah yang menimbulkan adanya sosial budaya, di mana tidak hanya interaksi manusia dengan alam, tetapi interaksi manusia dengan manusia, juga manusia dengan Allah SWT juga dapat menimbulkan sosial budaya. Tradisi atau budaya menurut para ulama ahli usul fikih dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama dilihat dari segi objeknya, dibagi menjadi 2, yaitu uruf lafzi dan uruf amali. Uruf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging, yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Yang kedua yaitu uruf amali, merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu makan makanan yang khusus atau minuman tertentu dalam acara yang khusus. Yang kedua dilihat dari segi cangkupannya, dibedakan menjadi 2, yaitu uruf am dan uruf khas. Yang pertama uruf am, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak atau orang-orang di setiap tempat maupun di berbagai lapisan masyarakat. Misalnya memesan barang yang belum jadi atau memesan barang yang ada pada saat itu juga. Yang kedua yaitu uruf khas, merupakan uruf yang berlaku hanya di daerah tertentu saja atau bahkan hanya terdapat pada suatu wilayah tertentu, di mana uruf itu mungkin tidak berlaku di daerah lain, seperti kebiasaan di kalangan para pedagang apabila terjadi cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat yang lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, dibedakan menjadi 2, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih merupakan uruf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syarak, seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Seorang calon suami memberi sesuatu kepada tunangannya ketika melakukan khitbah atau ta'aruf. Hal seperti ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua yaitu uruf fasid, merupakan uruf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syarak, seperti kebiasaan mengadakan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. B. Implementasi masail fikih dalam perspektif sosial budaya dan hukumnya.
bulanan. Anak-anak yang soleh-solehah menjadi penerus perjuangan orang tuanya. Untuk memutuskan hal tersebut, berbagai cara calon orang tua maupun calon nenek kakek dilakukan. Salah satunya adalah walimatul hamli atau sering kita sebut dengan selamatan kandungan atau tikeban 7 bulanan. Walimatul hamli dilakukan ketika kandungan berumur 7 bulan, bertepatan pada bulan purnama pada tanggal 14. Acara tersebut diawali dengan membaca sholawat berjanji dan ada yang membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Penyelenggaraan walimah dengan segala macam bentuknya hukumnya sunnah, sedangkan memenuhi undangan walimah hukumnya sunnah, kecuali dalam pernikahan, di mana hukumnya telah berubah menjadi wajib berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka penuhilah. Yang kedua, tradisi mandi kembang, suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama dan Islam akan menjustifikasi. Dalam proses walimah al-hamli, mungkin baca Al-Quran dan sholawat tidak masalah, bahkan dianjurkan. Yang menjadi persoalan adalah tradisi mandi kembang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Metode dalam mandi kembang sendiri bermacam-macam dan masing-masing mengandung makna filosofis tersendiri. Misalnya, sang istri duduk di kursi plastik atau yang terbuat dari kayu yang tidak dipaku. Maknanya supaya si jabang bayi bisa lahir dengan mudah dan selamat. Separuh tubuh sang istri dibalut dengan kain kafan, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan beraneka bunga dan wangian. Maknanya supaya sang jabang bayi kelak bisa mengharumkan nama keluarga. Keseluruhan tersebut kembali pada pola pikir masyarakat masing-masing terkait sejauh mana kepercayaan mereka terhadap tradisi tersebut. Jika hanya menganggapnya sebagai suatu tradisi yang turun-temurun tanpa ada keyakinan sebagai sebuah ajaran agama, tentu tidak ada masalah, karena dalam praktik tradisi mandi kembang tidak menyalahi praktik Islam. Manusia hanya bisa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tradisi bersih desa atau upacara sadran. Bersih desa kan salah satu upacara adat Jawa yang diselenggarakan setelah para petani panen padi. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur karena tanaman padi telah berhasil dipanen dan telah menghasilkan panen yang memuaskan. Upacara sadran juga merupakan penghormatan kepada para leluhur yang telah meninggal dunia dan mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agar yang ditinggalkan selalu mendapatkan keselamatan, murah rezeki dan mudah sandang pangan, terlebih agar dosa tersebut terhindar dari bencana. Bagi masyarakat Jawa, kegiatan tahunan yang bernama sadran ini merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Seperti di tempat saya, ada acara tahunan yang dinamakan Kenduri Pecel Klidek. Acara tersebut bertujuan untuk mendoakan para leluhur, khususnya cikal bakal desa saya, yaitu Mbah Brojosino dan Mbah Kiladrino. Dalam acara Kenduri Pecel Klidek itu, di dalamnya itu memuat tahlilan dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghormati para leluhur dan sang cikal bakal dan untuk mendoakan beliau. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua panen yang didapatkan. Acara-acara makna simbolik dari pecel klidek itu sendiri itu melambangkan kesederhanaan dari sang cikal bakal yang hidup pada tempo dulu. Acara ini biasanya dilakukan setelah panen kedua. Selanjutnya, 4. Nyanyian dan musik. Hiburan ini sebagai penyegar jiwa, menggairahkan hati, dan memberikan kenikmatan pada telinga. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Demikian juga tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.
Misalnya pada hari raya, pesta pernikahan, kehadiran orang yang sekian lama pergi, resepsi pada acara istimewa, akikah atau saat kelahiran anak. Demikian, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam masalah nyanyian. Di antaranya, tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam. Bila ada nyanyian yang mengaku-ngakukan minuman keras atau menganjurkan orang untuk mengonsumsinya, tak pelak nyanyian berikut kegiatan mendengarkannya adalah haram. Begitu juga hal-hal yang serupa dengannya. Kemudian, mungkin tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menyanyikannya menyebabkan ia bergeser dari wilayah halal ke wilayah haram. Misalnya dengan tarian yang berlenggak-lenggok untuk sengaja membangkitkan gairah nafsu dan syahwat. Ketiga, agama memerangi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, bahkan dalam urusan ibadat sendiri. Maka berlebih-lebihan dalam urusan yang sia-sia dan menghamburkan waktu tanpa guna tentu lebih patut diperangi. Ingatlah, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam hal yang mubah dapat mengorbankan waktu untuk kewajiban. Lalu, setelah itu semua, sebaiknya setiap pendengar nyanyian dapat menjadi ahli fatwa bagi dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau yang semacamnya itu dapat membangkitkan birahi, merangsangnya untuk melakukan maksiat dan menyebabkan unsur hewaninya mengalahkan unsur ruhani, seharusnya segera dijauhi dan menutup segala pintu yang menjadi jalan bagi hembusan angin fitnah bagi hati, agama dan akhlaknya, agar menjadikan diri tenang dan dapat menenangkan yang lain juga. Terakhir, ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal yang haram hukumnya haram pula, seperti nyanyian untuk mengiringi minuman keras, untuk mengirim praktek porno atau kejadian lainnya. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pelaku dan pendengarnya diancam dengan siksa yang pedih. Kelima, seni lukis dan seni pahat. Persoalan patung sudah ada sejak zaman dahulu, seiring dengan munculnya peradaban manusia. Patung merupakan hasil kreativitas dalam melukiskan apa yang ada di sekitarnya. Dalam ilmu budaya sendiri, ia termasuk dalam kategori seni cipta dan karsa manusia. Adapun macam-macam taswir mencakup dua hal di antaranya. Taswir tiga dimensi, yaitu taswir yang mempunyai bayang-bayang yang disebut tamathil atau patung. Taswir yang tidak memiliki bayang-bayang atau lukisan biasa. Dengan demikian, larangan membuat taswir adalah larangan untuk membuat patung. Para ulama juga melarang pembuatan patung, akan tetapi pelarangan tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan dilarang, yakni patung itu menggambarkan sesuatu yang bernyawa, sedang patung yang tidak menggambarkan hal ini jelas dibolehkan. Bentuk patung yang harus sempurna, yang tidak sempurna boleh-boleh saja dibuat. Bicara tentang kebenaran hukum, termasuk hukum membuat dan menggunakan patung, harus memperhatikan ilat sebuah hukum. Ilat dilarangnya hukum membuat patung adalah karena musyabahah, atau menyerupakan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuat patung memfungsikan diri sebagai pencipta makhluk, sebuah posisi yang dapat menyerupai posisi Tuhan, di mana menyerupakan patung yang dibuat dengan zat pencipta. Ini mengingatkan bahwa patung yang dibuat tersebut akan menjadikan sesembahan yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang patut disembah. Larangan membuat patung di atas dianggap wajar mengingat kondisi sosio-kultural bangsa Arab saat itu yang rata-rata masih sangat primitif, yang dikenal dengan sebutan jahiliyah. Pada zaman sekarang, ilat tersebut tampaknya jauh dari kenyataan, sebab sangat tidak logis orang-orang modern seperti sekarang masih berpikiran primitif seperti saat turunnya hukum pelarangan membuat patung berhala tersebut. Ilat musyabahah tidak dijumpai pada zaman sekarang, karena patung dibuat tidak untuk kepentingan musyabahah sendiri. Selanjutnya, C. Ibrah Masail Fiqhiyah dalam perspektif sosial budaya dan hukumnya. Keberadaan suatu kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan dengan kehadiran syariat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak serta-merta menggantikan posisi kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat. Begitu pula hubungan antara keagamaan dengan budaya berada pada posisi yang saling membutuhkan dan bersifat berbagai. Dalam konteks agama, ia membutuhkan budaya untuk memudahkan masyarakatnya dalam memahami ajaran agama. Dari segi
keilmuan masail fikih diharapkan mampu memahami dengan baik tentang problema-problema yang timbul dalam fikih Islam, yang memberikan kemampuan untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah fikih yang aktual dan masyarakatnya dengan pendekatan yang luas, yang tidak hanya terfokus pada teks-teks klasik dan tetapi juga pada pendekatan-pendekatan rasional. Dari pembahasan kali ini menjadikan bekal untuk kita semua dalam menganalisis permasalahan yang ada, terlebih seputar permasalahan fikih dalam konteks sosial, budaya, dan hukumnya. Diharapkan semua dapat terpecahkan solusinya atas permasalahan fikih yang ditinjau dari hukum fikih maupun hukum positif nasional. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.